Kajian kitab Dalilul Falihin syarah kitab Riyadus Shalihin masih bab ke-10, babun fil mubadarati ilal khairat, bab bersegera tidak ditunda gitu ya, bersegera tidak ditunda dalam beramal soleh, bersegera dalam beramal soleh. Hadis yang ke-6 sekarang ya. Kemarin hadis yang ke-5 ini hadis-hadisnya di ini kan syarah kitab Riyadus Shalihin. Yang di dalam kitab Riyadus Shalihinnya itu ya, tulisan Imam An-Nawawi, penulisnya itu Imam An-Nawawi. Di dalam kitab Riyadus Shalihin itu hanya berupa judul dan hadis-hadis, hanya begitu saja, tidak menerangkan apa-apa. Nah, tapi kan dalam menempatkan hadisnya itu ya, Imam An-Nawawi ini di dalam bab ini luar biasa nih ya. Hadis yang ke-5 nya yang kemarin yang menerangkan juga sangat jelas ya tentang mubadarohnya, bersegera. Hadis yang ke-5 kemarin ya yang menerangkan Rasul dalam perang Uhud, ya waktu perang Uhud Rasulullah SAW menawarkan sebilah pedang kepada para sahabat. Ya, Rasulullah SAW menyabdakan siapa yang akan memegang pedang ini. Nah, kemudian berebutlah gitu ya orang-orang gitu ya, fa basatu aidiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana gitu ya hadisnya kemarin ya. Ketika Rasulullah menawarkan demikian, para sahabat semuanya, ini kata Anas bin Maliknya yang menerangkan hadis ini, semuanya mengulurkan tangannya untuk mengambil menerima pedang tersebut. Semuanya mengatakan saya Rasulullah, saya. Nah, itu semua ini ya, itu mubadarohnya di situ ya. Rasulullah SAW itu menawarkan sebilah pedang untuk dijadikan senjata hanya dalam ketika perang Uhud. Yang beliau mengatakan siapa yang akan memegang pedang ini, semua sahabat yang berebutlah itunya mengulurkan tangannya sambil mengatakan anak itu bab mubadarohnya. Sudah jelas, artinya sudah sangat jelasnya bagaimana para sahabat sangat antusias berebut ingin menjadi orangnya yang memegang pedang Rasulullah SAW saat itu. Tapi ternyata ada syaratnya. Ya, ternyata ada syarat yang bukan diberikan untuk dijadikan kenang-kenangan, bukan untuk di figuraan di figuraan itu dipakai kotak kaca, bukan untuk kenang-kenangan. Karena Rasulullah SAW kemudian menyabdakan faman ya'khudhuhu bihaqqihi. Ya, siapa yang mau memegang dengan hak dari pedang ini. Ya, haknya itu adalah dipakai berperang. Nah, ternyata yang beruntung yaitu Abu Dujanah. Ya, di mana Abu Dujanah ini ya setelah memegang pedang itu kemudian dia mengeluarkan ikat kepala berwarna merah. Yang dimana terkenal di kalangan kaum Ansor ya, kalau Abu Dujanah sudah menggunakan ikat kepala merah, ngamuk lah sebut nanti pasti pokoknya mesti diikatkan eta aku doain paeh. Itu mah macam-macam ya Abu Dujanah geus make ikat kepala merah mah. Nah, demikiannya sangat jelasnya di hadis yang ke-5 kemarin yang menerangkan demikian bagaimana para sahabat berebut ingin menjadi pelaku gitu ya, karena di situ kesempatan beramal soleh, bahkan dalam situasi perang tetap di situ ada kesempatan untuk mati syahid.
Nah, bagaimana para sahabat semuanya berebut itu untuk memegang pedang yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang hadis yang baru nih, ya, hadis yang ke-6 ya. Hadis yang ke-6 nih, semuanya ada berapa nih di dalam babul mubadaroh ini? Hadisnya ada 8 ya. Hadisnya ada 8. Ini hadis yang ke-6 sekarang. Hadis yang ke-6, Aniz Zubair ibn Adiyin qala ataina Anas bin Malikin radhiyallahu anhu fasyakauna ilaihi manalqa minal hajjaji faqala isbiru fa innahu la ya'ti alaika zamanun illa wallazi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Az-Zubair bin Adi. Dia ini tabi'in ini. Az-Zubair bin Adi, ya seorang tabi'in nih. Dia berkata, kami mendatangi Anas bin Malik. Ya, semoga Allah meridhoinya. Ya, kami mendatangi Anas bin Malik. Kemudian kami mengadukan kepada Anas, kepadanya, ya kami mengadukan kepadanya apa yang kami terima dari Al-Hajjaj. Dari Al-Hajjaj, nama orangnya Al-Hajjaj. Kami mengadukan kepada Anas bin Malik apa yang kami terima dari Al-Hajjaj atau perihal Al-Hajjaj. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, isbiru, bersabarlah kalian. Ini berarti ada masalah nih. Ini ada masalah nih, ada apa nih dengan Al-Hajjaj gitu kan. Nanti ada penjelasannya ya. Ada apa dengan Al-Hajjaj? Sampai Az-Zubair bin Adi itunya mendatangi Anas, bukan hanya sendirian sih ya. Az-Zubair bin Adi dan beberapa orang lah tentunya di sini ya. Dia mendatangi Anas bin Malik dan melaporkan hal yang demikian. Kemudian, Anas bin Malik mengatakan seperti ini gitu ya kepada Zubair bin Adi, isbiru, bersabarlah kalian. Nah, berarti ini juga bukan hanya satu orang ya. Anas bin Malik mengatakan bukan hanya kamu gitu, tapi isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti alaika zamanun. Karena sesungguhnya tidaklah datang satu masa kepada kalian, kepada kamu, illa wallazi ba'dahu syarrun minhu, kecuali yang setelahnya itu lebih buruk dari sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, hingga kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Sampai mati berarti ini kan ya, kalimat seperti ini, bersabarlah dengan situasi, berartinya yang dihadapi oleh kalian sampai kapan? Ya eta kan OSWTKP atau iya ya. Ini iya OSWTKP teh gitu, Anas bin Malik teh situasinya kieu ya OSWTKP. Oke, sabar weh, tapi kapupus. Sampai kapan? Gak ada batasnya. Ya Al-Hajjaj bin Yusuf eta teh Al-Hajjaj bin Yusuf namanya. Nah, Anas bin Malik mengatakan demikian ya, bersabarlah kalian karena tidak datang kepada kalian satu masa kecuali yang datang itu lebih buruk dari sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, hingga kalian bertemu. Nah, ini kan bahasa kiasan untuk sampai kapan? Hatta talqau rabbakum, sampai akhir hayat, bersabarlah. Ya sampai akhir hayat, gitu kan ya, bersabarlah sampai akhir hayat. Nah, kemudian Anas bin Malik mengatakan, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku mendengar hal itu dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Demikian ini redaksi hadisnya sekali lagi nih. Terjemahnya nih ya. Dari Az-Zubair bin Adi,
Ia berkata, kami mendatangi Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Kemudian kami mengadukan apa yang kami terima perlakuan persisnya. Kami mengadukan kepadanya perlakuan Al-Hajjaj kepada kami. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, bersabarlah. Sesungguhnya tidak datang kepada kalian satu masa kecuali masa tersebut itu lebih buruk daripada sebelumnya. Nah, sehingga kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Nah, demikianlah aku mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik ini sabda Nabi sebetulnya ya. Anas bin Malik mengatakan, demikianlah aku mendengar dari Nabi kalian. Nah, yang ini berarti apa yang dikatakan Anas bin Malik itu, isbiru, bersabarlah kalian, karena sesungguhnya tidak datang satu masa kecuali kondisinya, keadaannya, bukan waktunya, malah nggak ada waktu yang lebih buruk, kecuali kondisi di waktu tersebut itu lebih buruk daripada kondisi sebelumnya. Ini manusianya nih ya, sebetulnya penghuni waktu itu yang buruk itu bukan waktunya. Nah, demikian aja hadisnya nih. Nah, kalau kita lihat sekilas ini mubadarohnya mana? Nah, kalau di hadis yang kelima kemarin sangat jelas ya, ketika Rasulullah menawarkan siapa yang akan memegang pedang ini, para sahabat kan semuanya mengulurkan tangan sambil mengatakan saya Rasulullah. Nah, mereka berlomba mubadaroh, bersegera, karena di situ kan ada ya Rasulullah menawarkan pedang gitunya, Rasulullah menawarkan pedang dalam situasi perang. Para sahabat bersegera. Nah, sangat terlihatnya mubadarohnya, contoh gitu. Ya, contoh lah sebutnya bagaimana para sahabat dulu. Nah, tentang al-mubadaroh fil khairatnya sangat jelas. Nah, kemarin juga nih kebetulan kemarin nih ya, persis kemarin hari Selasa itu kan dalam Kitabul Adab juga terungkaplah juga nih ya tentang ini sih. Kalau kemarin kan tentang gibah sebetulnya ya. Nah, tapi kan kemarin juga disebut-sebut bahwa di dalam pembahasan Kitabul Adab Sahih Bukhari itu ya, sebelumnya adalah bab boleh memberi nama, boleh memunculkan sebutan untuk seseorang asal gitu ya, sebutan tersebut tidak merendahkan, tidak menghina. Misalnya Abu Hurairah, itu kan bukan nama asli tapi sebutan, dan sebutan tersebut tidak merendahkan, tidak menghinakan Abu Hurairah, artinya boleh, dan kemudian jadi terkenal malah Abu Hurairah. Nah, kemudian Abu Bakar, nah karena kan nama aslinya bukan Abu Bakar, seperti Abu Hurairah kan sebutan bukan nama asli, Abu Bakar juga bukan nama asli tapi itu sebutan. Nah, kenapa gitu ya diberi sebutan Abu Hurairah? Nah, ternyata kan ada latar belakangnya. Hurairah itu kucing kecil. Nah, Abu Hurairah itu suka membawa kucing kecil. Muncullah sebutan demikian. Nah, Abu Bakar itu mendapatkan sebutan Abu Bakar, latar belakangnya apa? Abu Jahal ada, kenapa disebut Abu Jahal? Abu Lahab ada, kenapa muncul sebutan Abu Lahab? Nah, kalau Abu Bakar itu artinya bakar teh berpagi-pagi asalnya mah. Bersegera, tayu Abu Bakar teh pantasnya Abu Bakar itu Siddiq, Abu Bakar itu sahabat paling utama, Abu Bakar itu sahabat terbaik, karena inilah keunggulan Abu Bakar. Ahlul ilmi wal fadli, kalau Imam Bukhari kan menyebutnya yang paling pantas menjadi imam itu adalah ahlul ilmi wal fadli, orang yang berilmu dan memiliki keutamaan. Nah, keutamaannya itu adalah Bakar di dia tetah Abu Bakar teh, keutamaannya adalah dialah juaranya, dialah yang selalu bersegera, yang selalu terdepan dalam hal beramal soleh. Itu sebutan Abu Bakar.
Kalau urusan beramal soleh pasti, nah iya mubadaroh pasti Abu Bakar mah si gesit gitulah Abu Bakar mah. Nah di sini tidak nampak langsungnya meskipun ya inilah saya katakan ini ternyata Imam An-Nawawi nya penulis kitab Riyadhus Shalihinnya kan Imam An-Nawawi. Nah di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kitab Riyadhus Shalihin itu isinya adalah judul hadis saja. Imam An-Nawawi tidak bicara apa-apa, judul hadis. Nah seperti sekarang ini bab ke-10 nya babul mubadaroh fil khairat. Nah hadisnya ada 8. Imam An-Nawawi tidak bicara apa-apa. Nah kalau kita ini menurut kita nih ya hadis yang barusan ini bab mubadarohnya di mana gitu ya, mana mubadarohnya? Az-Zubair bin Adi datang kepada Anas bin Malik mengadukan perihal Hajjaj bin Yusuf namanya. Ini nama-nama orang nih ya, Hajjaj bin Yusuf. Nah jadi jamaah haji itu. Al-Hajjaj bin Yusuf nanti ada di sini penjelasannya. Tentunya yang perlakuan yang buruk, kan ya perlakuan yang buruk nih Al-Hajjaj bin, ya nanti siapa juga nih Hajjaj bin Yusuf ya. Ternyata Anas bin Malik mengatakan demikian, bersabarlah karena memang tidak datang satu masa, satu generasi manusia kecuali itu lebih buruk dari yang sebelumnya. Ya bersabarlah kalian sampai akhir hayat. Ya kan nggak ada kan mubadarohnya, tidak nampak. Nah sekarang penjelasannya nih menurut kitab Dalilul Falihin ini ya. Nah yang pertama nih, jadi tentang Al-Hajjaj nih. Al-Hajjaj itu namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Orang Saqaf berarti Saqaf itu jadi nama daerahnya. Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia ini tangan kanan Abdul Malik bin Marwan. Saat itu memegang jabatan di Hijaz. Kemudian kemudian pindah ke Irak. Al-Hajjaj bin Yusuf aja di jamaah haji itu. Semacam ini berarti ketika di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, Umar bin Khattab kan mengangkat wali gubernur mungkinnya karena Umar bin Khattab kan khalifah itu pimpinan tertinggi. Nah untuk di daerah-daerah itu kan Umar bin Khattab kemudian menunjuk setingkat gubernur mungkin lah sebutannya kalau sekarang itu ya. Abu Hurairah di Bahrain, kemudian Amr siapa kemarinnya teh? Anu doanya pas dikabulkan teh. Sa'ad bin Abi Waqqas di Kufah yang kemudian kan muncul fitnah, muncul tuduhan. Nah ini kalau ini bukan lagi gibahnya yang seperti ini. Ada sekelompok orang di Kufah yang menuduh memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ternyata setelah dikonfirmasi, diklarifikasi, dibuktikan ya oleh Umar bin Khattab dengan mengutus rombongan ke Kufah, ternyata tidak terbukti. Eta mah bukan gibah nu gitu mah, itu mah atau buhtan sebutnya. Al-Hajjaj bin Yusuf ini amil tehnya tetaplah gubernurnya. Ini gubernur di masa khalifahnya namanya Abdul Malik bin Marwan. Nah ternyata Al-Hajjaj bin Yusuf ini ya memang bukan seorang yang soleh gitulah. Bukan seorang yang soleh ya, seperti inilah yang diadukan oleh Az-Zubair bin Adi kepada Anas bin Malik. Yaitu ini penjelas saja di sini ya barusan Al-Hajjaj namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia ini gubernur di bawah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dia menjadi gubernur itu di Hijaz kemudian di Irak. Nah itulah Al-Hajjaj deh yang ternyata ya buruk gitulah ininya kepemimpinannya, perlakuannya. Nah kemudian diadukan atas ini hadis riwayat Bukhari ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Saya buka juga nih hadis ini di kitab Fathul Bari.
Ini oleh Imam Bukhari, hadis ini ditempatkan di dalam Kitabul Fitan. Nah, di dalam hadis Bukhari kita lihatnya hadis Bukharinya nih tentang hadis ini. Di hadis ini hadis riwayat Al Bukhari dan hadis riwayat Ahmad. Kalau nggak salah ini di kitab Ahmad ada beda redaksinya, kita baca nih. Kita lihat yang di Bukharinya nih 6541. Mana tuh ieu teh deui? Candi cirian di hadisnya nomor 6541. Sebentar atulah kurang cari dulu sebentar nih ya. Cirinya malah hilang dia. Nah, ya ini hadisnya nih. Kalau yang ya ini hadis dapat Bukhari-nya di Sahih Bukhari-nya memang demikian nih. Anis Zubairi bin Adiyin qala ataina Anas bin Malikin fasyakauna ila ma ilaihi manalqa minal hajjaji faqala isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illal ladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Ya sami'tuhu min nabiyyikum. Nah, kemudian yang di riwayat Ahmad nih. Numana kayaknya Imam Ahmad aya perbedaan lafaz sedikit. Sama artinya. Oh, di ini yang agak udah beda, yang ada beda lafaz di Sunan Ad-Darimi. Di Sunan Ad-Darimi kurang lebih seperti ini nih ya, apa terjemahnya dari Masyruk. Kalau ini beda lagi berarti beda jalan, beda kayaknya dalam ilmu hadis, ini urusan ilmu hadisnya lah gitu. Kalau yang tadi kan dari Az-Zubair bin Adi, Anas bin Malik, itu kan nama-nama yang muncul. Nah, kalau dari sini dari Masyruk, dari Abdullah, ini Ibnu Mas'ud. Tidaklah akan datang satu tahun kecuali tahun tersebut lebih buruk dari sebelumnya. Nah, aku tidak bermaksud mengatakan bahwa suatu tahun lebih baik dari tahun lainnya dan seorang pemimpin lebih baik dari pemimpin lainnya. Akan tetapi ulama-ulama, orang-orang pilihan dan para ahli fikih kalian telah banyak yang wafat. Kemudian kalian tidak mendapatkan ganti mereka, tidak mendapatkan pengganti mereka. Hingga datang orang-orang yang menggunakan kias, analoginya dalam masalah agama berdasarkan akal semata. Nah, kalau ini bukan dari Nabi, tapi ini Ibnu Mas'ud nih yang mengatakan. Ibnu Mas'ud ternyata luar biasa nih soal ilmu agamanya. Ini Ibnu Mas'ud seperti ini mengatakan nih, tidak akan datang satu masa kecuali masa tersebut lebih jelek dari sebelumnya. Nah, ini kan sesuai dengan sabda Nabi. Nah, aku tidak bermaksud mengatakan bahwa satu masa itu lebih baik dari masa lainnya, dan aku tidak mengatakan juga satu pemimpin lebih baik dari pemimpin yang lainnya. Akan tetapi ini kondisinya juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang lainnya. Akan tetapi para ahli ilmunya, ulama-ulama, orang-orang pilihan, para ahli fikih kalian telah banyak yang wafat, kemudian kalian tidak mendapatkan pengganti mereka. Hingga, nah inilah yang disebut lebih jelek itu karena orangnya kan. Ulama-ulamanya sudah banyak yang wafat, para ahli fikihnya sudah banyak yang wafat, kemudian kalian tidak mendapatkan pengganti mereka, hingga muncullah orang-orang yang menggunakan, memahami agama itu berdasarkan akal semata. Ya, tetap agak bedanya ya. Kalau tadi di riwayat Ahmad sama dari Anas bin Malik,
hanya beda apa namanya lah, beda redaksi sedikitnya. Di dalam riwayat Ahmadnya Anas bin Malik mengatakan ma zamanun ya'ti alaikum, tidak ada waktu, zaman, masa gitunya ya datang kepada kalian illa asyarru minaz zamanil ladzi kana qablahu, kecuali keadaannya itu lebih buruk daripada waktu, zaman atau masa sebelumnya. Hanya beda redaksi demikian. Nah, paling yang beda tadi di Sunan Ad-Darimi ada penjelasan demikian dari Ibnu Mas'ud. Ternyata kan yang buruk, yang jelek bukan waktunya. Karena waktu nggak ada yang jelek. Karena waktu itu sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi buruk itu sampai Rasul sampai hari ini, zaman waktu ya seperti inilah. Jelek apanya dari waktu? Yang buruk mah al-hajjaj eta tanu buruk mah kan orangnya berarti nya. Nah kemudian ini bagian ininya nih, bagian mubadarohnya mana gitu. Ini itu kan yang kita cari ini dari hadis ini, mubadaroh fil khairatnya mana hadis ini gitunya, yang menunjukkan bersegera dalam beramal solehnya yang mana, yaitu nih dari sini Anas bin Malik kan ini mengutip nabinya, mengutip hadis Nabi, bukan dari Anas bin Malik, yaitu dari kata-kata fa innahu la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu syarrun minhu. Nah, pada kata tersebut tersirat berarti jadi tidak eksplisit, tidak redaksional, tidak tekstual. Kalau hadis yang sebelumnya hanya tekstualnya sangat nampaklah dalam hal mubadarohnya, bersegeranya. Nah kalau ini tersirat, diambil dari sabda Rasulullah SAW yang menerangkan seperti ini. Sesungguhnya tidak datang satu masa kecuali itu lebih buruk kondisinya dari masa waktu generasi sebelumnya. Nah ini nih di dalam kitabnya, dari kitab ini, kitab Dalilul Falihin ini, dengan berdasarkan itu sabda Nabi yang demikian, yaitu sesungguhnya tidak datang satu masa, satu generasi manusia lah di sini persisnya nih ya, kecuali itu keadaannya lebih buruk dari yang sebelumnya. Nah berdasarkan sabda Nabi ini, fayan bagi lil insani an yubadiro li solihil a'mal, maka wajiblah, seharusnya lah gitulahnya, semestinya lah manusia itu bersegera dalam beramal soleh. Dari redaksi yang demikian, tidak datang satu masa, satu generasi itulah manusia kecuali itu lebih buruk dari generasi sebelumnya. Nah, kita mengambil pelajarannya dari sini, kita mengambil pelajaran. Nah kita ini generasi keberapa? Kita ini masa keberapa? Dari masa keemasan manusia, dari generasi terbaik, yaitu generasi terbaik manusia sepanjang masa, bahkan sebutnya ya. Generasi manusia terbaik sepanjang masa atau sepanjang sejarah manusia itu adalah Rasulullah SAW, generasi Rasulullah SAW dan para sahabat. Manusia terbaik itu adalah Rasulullah dan para sahabat. Ini mau dibandingkan dengan generasi sebelumnya sampai Nabi Adam, dibandingkan dengan generasi berikutnya sampai hari kiamat. Ini manusia terbaik itu Rasulullah dan para sahabat. Nah, Umar bin Khattab pernah mengatakan seperti ini. Rasulullah SAW menyabdakan bahwa Islam ini sudah sampai puncaknya. Islam itu sudah sampai kepada puncaknya. Itu tadinya Islam itu sampai kepada puncaknya itu, dengan Islam ini terbentuklah manusia terbaik sepanjang sejarah, menjadi Rasulullah menjadi manusia terbaik, para sahabat menjadi manusia terbaik. Itu kan dibentuknya itu oleh Islam. Ya itulah yang disebutnya kejayaan, keberhasilan, kesuksesan
Islam itu kalau membentuk manusia seperti ini. Itulah kejayaan Islam. Orang bicara kejayaan Islam itu yang terpikir adalah hidupnya senang gitu, keduniaannya itu tidak tidak ada kesulitan gitu, ekonominya. Nah kejayaan Islam itu jadi urusan ukari itu. Kejayaan Islam sampai membentuklah manusia yang mereka ini, soalnya Rasulullah sudah pastilah gitunya, mencetak, membentuk manusia yang berhasil menjadi manusia yang masuk surga tanpa hisab. Taya suksesna Islam membentuk manusia jadi demikian. Lu kebayang deh kapan nih kejayaan Islam ini akan muncul. Terus yang terbayang kejayaan Islam itu seperti apa? Lu kebayang tertarap hidupnya tinggi, kemudian hidupnya itu tanpa kesulitan ekonomi. Jadi nukarari itu kejayaan Islam. Nah Rasulullah SAW pernah menyabdakan bahwa Islam ini sudah mencapai puncaknya. Mendengar sabda Rasulullah demikian, Umar bin Khattab menangis. Apa mestinya bergembira gitu kalau mendengar sabda demikian bahwa Islam, karena Islam ini kan yang mereka yang mereka perjuangkan tadinya, yang diperjuangkan oleh para sahabat itu kan mereka memperjuangkan untuk mencapai kejayaan Islam. Nah kemudian itu tercapai, Islam itu sudah mencapai puncaknya. Ternyata Umar bin Khattab menangis. Umar bin Khattab yang menangis, kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan sesuatu itu kalau sudah sampai ke puncaknya pasti terus, kalau sudah sampai ke puncak terus kemana? Atau kalau hurkane macan ke puncak temuran, kalau sudah ke puncak berarti turun lagi. Kalau sudah sampai puncak, tuh naik keneh kemudian acan can ke puncak. Itu Umar bin Khattab sudah menangkap gitu ya, bahwa ya inilah, apalagi kan Rasulullah sudah menyabdakan seperti ini juga, bahwa tidak akan datang satu masa kecuali kondisinya, ya bukan waktunya sebetulnya ya, kecuali kondisinya itu lebih buruk dari sebelumnya. Jadi pantas kalau Islam itu sudah dibawa sampai ke puncak gitulah oleh Rasulullah dan para sahabat. Setelah sampai ke puncak, terus bagaimana lanjutannya? Nggak akan naik atau naik ke acan beren ke puncak nanti. Artinya kalau sudah sampai puncaknya pasti akan menurun. Nah ternyata setelah sampai ke kondisi puncaknya kejayaan Islam ini berusahanya untuk dipertahankan oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar berhasil itu mempertahankan apa yang dibangun oleh Nabi. Umar bin Khattab juga demikian. Nah ternyata kan awal mula itunya, nah itulah kemunduran, kejatuhan ini yang pernah dibawa sampai ke puncak itu mulai dari terbunuhnya Umar bin Khattab. Mulailah Islam itu mengalami penurunan, hingga sangat jelas apa yang digambarkan di dalam hadis ini. Ini Anas bin Malik itu kan sahabat. Anas bin Malik kan sahabat, tapi situasinya sudah bagaimana? Ya, situasinya itu sudah Az-Zubair bin Adi ini salah seorang yang disebut sihnya, karena di sini juga bukan hanya satu orang. Kami itu menyebutnya, artinya banyak yang merasakan demikian. Ini menggambarkan bagaimana situasinya sampai siapa di sini Az-Zubair bin Adi itu mengadukan kepada Anas bin Malik, padahal Anas bin Malik masih ada. Artinya ini kan belum lama, belum jauh dari zaman Nabi. Ya, tidak jauhnya, belum jauh nih dari zaman Rasulullah SAW. Ternyata Anas bin Malik masih ada, orang-orang sudah seperti ini. Sampai harus dilaporkan lah gitunya, diadukan lah kepada sahabat. Tapi Anas bin Malik juga kan nggak bisa berbuat apa-apa, karena
Ya penguasanya siapa? Khalifahnya saat itu siapa? Tadi itu siapa namanya? Abdul Malik bin Marwan. Nah ini gubernurnya nih yang seperti ini. Nah kalau di dalam kitab Fathul Barinya saya buka apa sih gitu? Apa sih yang dilakukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf? Intinya kezoliman sebagai penguasa. Gubernur nih ya jabatannya. Kezoliman sebagai penguasa serta kesewenang-wenangannya. Itu di dalam kitab Fathul Barinya, zul ala zulmihi wa ta'addihi, kesewenang-wenangan, kezoliman, artinya jauh nih dari keadilan gitu. Dari keadilan pasti ini menyimpang nih, pasti menyimpang dari ajaran Islam. Sampai demikian itu karena dia menyimpang dari ajaran Islam. Padahal kan saat itu sesuatu atau namanya nuansa Islami kan masih kental sebetulnya, kan sahabat ini masih ada nih. Ya, nuansa Islaminya kan mestinya masih sangat terasa nih ya, sahabat aja masih ada. Orang pelaku berarti Anas bin Malik kan termasuk pelaku sejarah. Dialah yang salah satu di antara sahabat, artinya dialah salah seorang pelaku yang membawa gitu, yang memperjuangkan Islam sampai ke puncaknya. Anas bin Malik ayah kene kan, Anas bin Malik juga di antaranya ini Anas bin Malik juga nih, ada duanya. Ini Anas bin Malik kan yang laporan kepada Anas bin Malik. Kemudian ada juga kan hadis lain yang tabiin juga sama. Tabiin juga samanya, tabiin juga yang mendatangi Anas bin Malik. Begitu didatanginya oleh Anas bin Malik, sering sih didatangi oleh tabiin ya, karena Anas bin Malik itu kan termasuk 5 besar. Anas bin Malik termasuk 5 besar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Artinya banyak yang mencari Anas bin Malik. Banyaknya tabiin, banyak ulama itu dari kalangan tabiin yang mendatangi Anas bin Malik untuk mencari hadis. Nah, di antaranya ada satu kejadian, itunya Anas bin Malik saat itu berada di Damaskus, di Suriah, di Damaskus. Didatangi oleh tabiin. Saat itu yang terjadi adalah Anas bin Malik menangis. Kemudian ditanya itu oleh tabiin yang mendatanginya, "Kenapa engkau menangis?" Pasti karena sholat ya. Anas bin Malik menjawab, "Apalagi kalau bukan karena itu." Nah saat itu Anas bin Malik sampai menangis, berartinya Anas bin Malik sampai menangis. Melihat kenyataan bagaimana orang-orang saat itu, tabiin berarti kan ya, bagaimana orang-orang saat itu terkait dengan ibadah sholatnya. Anas bin Malik sampai menangis. Yang didatanginya oleh tabiin untuk mencari hadis. Kemudian Anas bin Malik menangis. Sahabat tabiin ini bertanya, kenapa engkau menangis? Pasti karena sholat ya. Apalagi kalau bukan karena sholat. Kenapa Anas bin Malik sampai menangis? Dan terkait dengan sholat. Nah Anas bin Malik kan mengalami, pelaku sejarah Anas bin Malik kan. Anas bin Malik kan mengalami bagaimana Rasulullah dan para sahabat terkait dengan ibadah sholat. Nah kemudian, zaman ini nih sudah mulai, pokoknya sejak Umar bin Khattab terbunuh. Nah Anas bin Malik sampai menangis melihat, disebutnya mungkin seperti ini ya. Anas bin Malik sampai menangis bagaimana ketika melihat bagaimana orang-orang memperlakukan sholat. Kemudian setelah lagi mungkin masih ingat nih. Karena Anas bin Malik itu kan setelah Rasulullah tidak ada, Anas bin Malik tidak tinggal di Madinah. Sekali waktu datang ke Madinah, sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ini setelah Nabi tidak adanya, Anas bin Malik datang ke Madinah, kemudian sholat di Masjid Nabawi. Lalu ditanya, apa bedanya Madinah ketika masih ada Rasulullah dengan setelah tidak ada? Anas bin Malik kan menjawab, ulama itu Anas bin Malik nih, enggak, sama saja. Hanya satu,
Hanya satulah yang menjadi apa namanya ya, yang hanya satu hal itunya. Apa bedanya Madinah seketika Rasulullah masih ada dengan setelah tidak ada? Sama saja gitu, karena harta Anas bin Maliknya sama saja. Hanya satunya yang aku perhatikan, sekarang ini kalian kalau berjamaah tidak meluruskan saf. Yes, tidak datang di ke Madinah Anas bin Malik. Ya, hanya satu itu yang Anas bin Malik ungkapkan saat itu, hanya satu. Aku melihat kalian ini apabila sholat berjamaah tidak meluruskan saf. Kemudian Abu Darda, wah ini keras nih Abu Darda, Abu Darda mah kerasnya, ini orangnya untuk urusan ibadah itu, urusan agama. Ini hadis yang ini riwayat Bukhari, di hadis ini dia. Pada satu hari gitu kan, Abu Darda ini pulang ke rumahnya sambil marah-marah. Istrinya kan bertanya, kenapa pulang marah-marah? Abu Darda mengatakan, hari ini aku menyaksikan apa yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Yang aku tahu umat Rasulullah SAW itu sholatnya berjamaah. Artinya saat itu kan sudah mulai orang itu tidak berjamaah. Ini Abu Darda sahabat, Anas bin Malik sahabat. Nah, itu yang membuat Umar bin Khattab menangis nih. Ketika Rasulullah mengatakan Islam itu sampai kepada puncaknya, Umar bin Khattab kan benar menyimpulkan demikian. Sesuatu itu kalau sudah sampai ke puncaknya, terus kemana gitu kan? Ya pasti ke bawah kalau sudah sampai puncak. Nah seperti ini nih, ini kembali ke sini nih ya. Ini dari sabda Nabi yang ini. Tersirat, berarti di sana itu tersirat, bukan tersurat ya, bukan tertulis, bukan tekstual. Sabda Rasulullah yang ini, fa innahu la ya'ti zamanun illa wallazi badahu syarrun minhu. Sesungguhnya tidak datang satu masa, satu zaman, satu generasi manusia lah gitunya, kecuali itu lebih buruk dari generasi manusia sebelumnya. Nah, dari sabda Nabi tersebut, dan di sananya tersirat, fayan wagilil insani an yubadiro li solihil a'mal. Maka sepantasnya lah, semestinya, sepatutnya manusia itu bersegera dalam beramal soleh, karena ini akan terus semakin memburuk kondisinya. Dari hari ke hari lah, anggap itunya, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, ini kondisinya ini akan terus semakin memburuk. Nah tersirat dari situ, maka bersegeralah itu untuk beramal soleh. Wa in lahiqathul mutaibu wal masyakku wal atabu. Ya meskipun yang ditemukan, ini ya apalagi ini, makanya saya tadi coba ini kita ambil pelajarannya dari hadis ini. Kita generasi keberapa dari zaman Rasulullah yang setelah Rasulullah tidak ada sudah turun, karena sudah dari puncak pasti ke bawah, turun. Kita ini sudah di mana? Mungkin penurunannya itu, keburukannya sudah amat sangat parah. Hanya di generasi kita ini, di abad milenial ini abad milenial ini parah nih kondisi manusianya nih. Karena ini sudah ya 15 abad kan ya, 15 abad gitu dari Islam itu mencapai puncaknya. Gak pakai lama kan, tidak berlama-lama kan, sahabat masih ada nih. Tapi situasinya sudah mulai memburuk kan. Sampai ada orang yang seperti ini, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia itu menjadi gubernur di Hijaz, jadinya di Hijaz, sampai diadukan kepada Anas bin Malik. Nah, hanya Anas bin Malik kan ya bersabarlah, kumaha itu memang itu ke kawasa, mencegah orang, arah itu kawasa kudu kumaha. Mereka kan sedang berkuasa, mereka menjalankan kekuasaannya, kalian bersabarlah. Hatta talqau rabbakum, hingga kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Nah ininya, wa in lahiqathul mutaibu mataiba wal masyaqah. Sepantasnya lah, sepatutnya
bersegeralah itunya. Justru dengan penjelasan Nabi ini kan bahwa tidak akan datang satu masa kecuali itu lebih buruk. Maka berarti ini dari kalimat itu tersirat, bersegeralah untuk beramal soleh. Meskipun yang ini nih, yang didapati, yang ditemukan sehari-hari itu hanya al-mata ibal masyak, nupi kesebelun, nupi kenyerian, nah, nupi kegenahan, malah semakin buruk nih nantinya. Yang didapati itu hal-hal yang seperti ininya, yang gitulah membuat hati lelah, pokoknya capek itu nanti. Juga nih terkait dengan masalah ini ya, hadis yang ini Hudzaifah kan yang bertanya, mereka asalnya jahiliyah, kami asalnya jahiliyah, kemudian Allah menurunkan Islam, berubahlah itu hidup para sahabat menjadi manusia-manusia terbaik. Nah sahabat Hudzaifah bertanya, setelah ini ada lagi keburukan nggak? Ada, kata Rasulullah. Itu kan sejalan, berarti turun lagi kondisinya. Nah, setelah ada keburukan ini ada lagi kebaikan nggak? Ada. Tapi kebaikan yang dimaksud, yang disebut sekarang ini, walakin fihi dakhonun, tapi samar. Samarnya, kebaikannya itu samar. Setelah kebaikan ini ada lagi keburukan nggak? Ada. Seperti apa kondisinya? Orang-orang sudah terang-terangan mengajak kalian masuk ke dalam neraka. Padahal mereka itu hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu bukan orang lain, mereka itu orang Islam. Tapi sudah secara terang-terangan. Ini paling buruk berartinya. Sebelumnya saja itu dikatakan kebaikan, tapi samar kebaikannya. Itu saja buruk. Jadi benar sebetulnya nggak akan pernah naik lagi. Yang ada terus kondisinya semakin menurun. Nah dari kondisi yang demikian nih tersirat, maka bersegeralah untuk beramal soleh. Meskipun yang didapatkan, yang didapati, yang ditemukan itu hanya hal-hal yang al-mata'ib wal masyakoh, kesulitan gitunya, itulah hanya yang didapati, yang ditemukan itu hanya sesuatu yang mengesalkan, itu tidak mengenakan. Wal atabu wala yataraqabul khuluwa wala yataraqabul khuluwa an zalika, dan jangan harap ada masa, ada generasi yang kosong dari hal tersebut, gak akan ada. Itu hadis yang tentang fitnah. Ini hadis ini nih ya, sebetulnya hadis ini di dalam Sahih Bukhari tadi oleh Imam Bukhari, ini kan riwayat Bukhari oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini dimasukkan di dalam Kitabul Fitan, yaitu tentang yaitu kerusakan. Fitan di sini kerusakan agama Islam. Di mana kerusakan agama Islam itu kan dimulai di dalam Kitabul Fitan di Sahih Bukhari, di dalam hadis yang lain, kerusakan itu dimulai sejak terbunuhnya Umar bin Khattab. Sejak terbunuhnya Umar bin Khattab, maka disebutnya gelombang fitnahnya yang menghancurkan, itulah sebutnya, yang meruntuhkan, yang menghancurkan, yang tadinya kejayaan, yang menghancurkan Islam setelah mencapai puncaknya, itu datang ibarat gelombang di lautan, tidak berhenti dan besar. Maka kondisinya bukan waktunya nih ya, kondisi manusianya dengan kerusakan Islam, bukan Islam yang rusak sebetulnya kan maknanya jelema dan wanita, kerusakan manusianya yaitu dengan mulai banyak penyimpangan, mulai banyak orang Islam yang menyimpang dari ajaran Islamnya. Semakin banyak, semakin jauh penyimpangannya, semakin buruklah kualitas manusianya. Nah, jangan wala yataraqabu al-khuluwa an zalika, jangan harap ada satu masa yang kosong dari hal seperti ini, yaitu fitnah dari hal-hal yang
membuat kerusakan yang merusak Islam. Jangan harap ada satu masa yang kosong dari hal yang demikian. Yang ada malah semakin buruk. Ya berarti kan untuk ya generasi kita sekarang kondisinya sudah seperti apa? Amat sangat buruk berarti. Justru kan dengan kondisi yang semakin buruk itu, maka untuk generasi yang berikutnya ini dorongan anjuran untuk bersegera dalam beramal solehnya itu berarti lebih besar karena kondisinya sudah semakin parah, lengah sedikit, terbawa arus pasti. Ya karena kondisinya kan terus semakin parah nih ya. Ya sekarang ini sudah abad ke-15, kerusakannya sudah seperti apa? Kalau dengan hadis ini bahwa tidak akan datang satu masa kecuali kondisinya itu lebih buruk dari yang sebelumnya. Artinya dari hari ke hari, sebutlah minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ini kondisinya itu akan terus semakin menurun, kondisinya semakin memburuk. Bukan waktunya, tapi manusianya. Dengan merujuk kepada kalau sebelumnya justru para sahabat yang asalnya jahiliyah, amburadul hidup mereka, kemudian dengan Islam mereka itu menjadi manusia-manusia super. Mereka ini menjadi manusia-manusia super, generasi terbaik manusia sepanjang masa. Kan dengan Islam dicetak, dibentuknya. Islamnya ditinggalkan, bergeser, menyimpang dari Islam, pasti kembali lagi mundur, mengalami kemunduran, mengalami keburukan, mengalami kerusakan. Nah justru nih ya, dalam kondisi yang semakin parah kerusakannya, ini dorongan untuk bersegera dalam beramal solehnya ini malah semakin besar. Nah, jangan harap ada kondisi yang satu masa yang kosong gitunya dari hal seperti ini, dari hal yang penyimpangan. Tadi kan ini penyebab utamanya karena orang Islamnya kan menyimpang dari ajaran Islam. Malah akan terus semakin buruk, penyimpangannya semakin jauh lah gitunya, penyimpangan dari ajaran Islamnya itu malah semakin jauh. Ininya poinnya, poin mubadarohnya berdasarkan sabda Rasulullah SAW, fa innahu la ya'ti zamanun illa wallazi badahu syarrun minhu. Bersabarlah kalian karena tidak datang satu masa kecuali kondisinya itu lebih buruk dari yang sebelumnya. Maka tayyibah mubadarohnya semestinya sepantasnya bagi manusia itu untuk bersegera. Artinya sebelum terbawa. Nah kemudian terkait dengan fitan ya, karena hadis ini sekali lagi nih oleh Imam Al-Bukhari itu di dalam Kitabul Fitan. Nah di dalam Kitabul Fitan itu juga Imam Bukhari memasukkan satu hadis yang fitnah itu pada satu masa sekarang sudah sebetulnya fitnahnya kerusakan orang-orang Islam. Kerusakan Islam disebutnya mungkinnya kerusakan Islam tidak ada lagi yang mengamalkan. Orangnya orang Islam, tapi kan bukan mengamalkan ajaran Islam. Sudah rusak berarti disebutnya. Nah Rasulullah SAW menyabdakan bahwa kerusakan itu sudah semakin masif itulahnya, sehingga Rasulullah menyabdakan fitnah itu seperti air yang turun atau air hujan yang turun dari genteng rumah kalian. Artinya fitnah itu sudah sangat dekat itu ke rumah. Begitu buka pintu itu kan tidak jauh. Kalau air yang jatuh dari genting rumah itu kan tidak jauh berarti gentingnya ya. Artinya fitnah itu sudah betul-betul melingkupi rumah-rumah orang-orang Islam. Begitu membuka pintu yang nampak adalah kerusakan. Sejalan juga itu juga dengan hadis yang ciri-ciri kiamat itu adalah amal soleh semakin sedikit yang melakukannya. Itu sebetulnya kesempatan untuk bermubadaroh dirinya, karena kesempatannya besar bagi yang mau, karena orang-orang kan tidak ke arah sana, orang-orang tidak ke arah amal soleh. Di antara ciri kiamat itu yang disebutkan oleh Rasulullah adalah semakin sedikitnya yang beramal soleh. Justru kan itu kesempatan besar kan kalau bagi yang mau beramal soleh di saat orang lain meninggalkan,
masuk, artinya bersegeralah beramal soleh. Jadi kalau bicara kans gitulah, bicara kans gitu peluang masuk surga mah sekarang ini sebetulnya orang-orang itu sedang lalai ke arah sana. Semakin bukan sedang, semakin lalai itu ke arah beramal solehnya, di mana ya amal soleh inilah kan, kalau orang ingin masuk surga harus beramal soleh. Nah situasinya justru orang-orang itu lalai, ini kesempatan besar, tapi berat sebetulnya karena disebutnya kan melawan arus. Tadi kan yang didapati hanya hal-hal yang akan membuat hati lelah gitu teh, capek gitu tehnya karena tidak sesuai dengan orang lain. Jadi yang melelahkan tadinya melelahkan, matak ripuh gitu ta. Dan melawan arus mah capek kalau aku bahagia. Kalau ikut arus mah enak. Kalau ibarat arus sungai teh mah kalau ikut arus kan kita tinggal tidak perlu mengeluarkan tenaga kan. Tinggal nangkarak we udah maju sok akan terbawa arus. Tapi kalau melawan arus kan harus mengeluarkan tenaga. Itu resikonya melawan arus. Yang didapati, yang ditemukan, yang dirasakan itu adalah al-mata'ib wal masyak. Itunya sesuatu yang antupi kegenahan, banyak akan banyak menemukan yang demikiannya untuk orang yang benarnya punya keinginan untuk ini nih mubadaroh, bersegera beramal soleh. Wah ternyata tantangannya, rintangannya, karena situasinya sudah, karena arusnya sudah sedemikian kuatnya, dengan fitnahnya sudah seperti air yang jatuh dari genteng rumah. Artinya sudah dekat. Kalau dulu kan kita bayangkan kira-kira situasi lingkungan Rasulullah dan para sahabat seperti apa, sangat mendukung kan untuk beramal soleh. Karena yang nampak, yang terlihat itu sahabat anu, sahabat ini, sahabat itu semuanya orang soleh. Dia bermilenial, aduh ripuh muka pantau, imah wae geus fitnah nu katingali. Sudah fitnah yang nampak, yaitu dalam situasi yang beramal soleh semakin sedikit. Ini dan ciri kiamatnya, yang beramal soleh semakin sedikit, kemudian kemunkaran itu sudah merebak, merajalela. Artinya apa namanya, cek orang Sunda mas saliuk breh. Istilahnya saliuk breh, artinya melihat ke arah manapun yang terlihat adalah kemungkaran. Karena kemungkaranlah yang merebak. Yang beramal soleh, entah di mana kita bisa melihat orang beramal soleh. Karena yang beramal soleh sudah semakin sedikit. Dan justrunya hadis ini dalam situasi demikian itu peluang besar berarti. Ya, itu peluang besar ya, peluang besar itu dalam arti beramal soleh di saat orang-orang meninggalkan amal soleh. Kan kesempatan besar sebetulnya beramal soleh di saat orang-orang meninggalkan amal soleh. Hanya disebutnya itu melawan arus, pasti capek, pasti lelah, karena tidak sama dengan orang lain, karena beda dari orang lain. Ngabatin secara batin mah teh sebetulnya teh ngabatinnya, bahasa itu nanti secara batin mah iya, karena tidak hirup, disebut teh hirup teh parok jeung batur. Siga batur atau bikin komunitas apa gitu, tak kan resep gitu kan. Komunitas gitulah pecinta hirup orok sugana tuh ta. Kemudian dikembangkan jadi hobi, bisa jadi duit gitulah komunitas naon gitu ta. Tapi kan itu bukan amal soleh, masalah nama ini nih kesempatan beramal soleh itu justru besar nih ya, dengan situasi seperti ini. Nah, kemudian ini penjelasan berikutnya ya. Fama ya'ti ba'du asyaddu, fama ya'ti ba'du asyaddu min zalika mimma fi zamani lazika nafihi. Nah, ini maknanya nih ya. Jangan harap tadinya, jangan harap ada satu masa yang kosong dari hal-hal yang buruk seperti ini. Justru yang tidak datang setelahnya gitu, tidak datang setelahnya satu zaman kecuali kondisinya itu lebih buruk allazika nafihi dari zaman tersebut. Masa setelahnya itu akan lebih buruk dari masa tersebut.
li'anna zamana la yazalu fil bu'di an miskatin nubuwati wal qurbi minal bidai wal fitan. Nah, karena waktu, karena zaman itunya tidak akan berhenti pada masa yang jauh. Ya saya terjemah harfiah ini, dari cahaya kenabian dan dekat dari bid'ah serta fitnah. Nah ini maksudnya seperti ini, bahwa semakin jauh itu dari ini masa kenabian dulu, masa keemasan Nabi dan para sahabat. Nah, semakin jauh waktu ini berjalan, maka cahaya kenabian ini akan semakin redup. Yang ada itu adalah ya penyimpangan lah dalam bentuk apapun. Nah bahkan kalau hadis ini nih, Rasulullah menerangkan bahwa ini analogi. Allah menurunkan agama Yahudi, sebutannya ya agama Yahudi, kitab sucinya kan Taurat melalui Nabi Musa. Anggaplah begini. Kalau kiamat itu ini analoginya, kalau kiamat itu maghrib gitulah, waktu maghrib. Nah Allah menurunkan menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Tadinya dalam tanda kutipnya Allah harapkan ya sampai kiamat lah. Nah, ternyata kan tidak sampai hari kiamat karena keburu hancur agamanya, keburu rusak. Rasulullah menggambarkannya ternyata hanya bertahan sampai zuhur. Nah kemudian Allah mengganti karena sudah kerusakannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi lah. Nah kemudian di waktu zuhur itu Allah menurunkan lagi agama baru dengan kitabnya Injil kepada Nabi Musa. Kepada Nabi Isa hanya dengan harapan menganggapnya dalam tanda kutip ini sampai ke hari kiamat. Ternyata hanya sampai asar. Nah di waktu asar ini Allah mengutus Rasulullah SAW menurunkan Al-Quran dengan agama Islam harus sampai hari kiamat. Karena Allah nggak akan mengganti lagi. Aku saya bosan cek Allah tuh. Ayo, hancur sekalian. Gitulah, hancur. Nah itu ternyata benar. Allah tidak akan mengganti lagi agama terakhirnya Islam yang Allah turunkan, tidak akan menurunkan kitab baru, tidak akan mengutus nabi baru. Bagaimana agama Islam sampai ini pastinya harus sampai hari kiamat, pasti kalau secara waktu akan sampai kepada hari kiamat. Tapi kondisinya bagaimana? Ternyata sama. Andai dalam tanda kutipnya, andai Allah menghendaki, gantilah agama Islam dengan agama yang baru. Saya kira sudah sejak kapan Islam ini harus diganti? Karena kondisinya sudah semakin parah, sama seperti Yahudi. Anggaplah demikiannya, Allah mengganti agama itu karena agama tersebut sudah rusak oleh pemeluknya, sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ternyata penggantinya agama Nasrani sama nepi asar. Di waktu asar Allah mengutus Rasulullah SAW dengan agama Islam. Apakah aku dan ke maghrib ya cek Allah tepek lah rekumaha we kondisi itu benar itu mah hancur juga ternyata. Ya ini dengan penjelasan ini bahwa tidak akan datang satu masa itu bukan waktunya yang jelek. Kalau waktu nggak ada yang jelek, nah gitu kan waktu mah. Kan orangnya pengisi waktunya yang bermasalah, bukan waktunya. Nah, sedikit lagi nih, ini masih panjang sebetulnya, bukan sedikit lagi, kita ini masih banyak nih. Nah, tidak datang satu masanya yang tidak akan datang satu masanya semakin jauh, artinya masanya berlalu itu dari zaman Rasulullah SAW, maka miskatun nubuwah itu cahaya kenabian itu semakin redup. Dan justru yang dekat yang adanya itu adalah ya berbagai macam penyimpangan pastinya dari ajaran Islam. Nah maka tidak ada waktu yang berlalu, ya kurang lebih demikianlah ininya mana berikutnya.
Nah kemudian ada ini nih Syekh Asy'aroni, ya Syekh Asy'aroni namanya. Dia menulis itu di dalam kitab Al-Mawasik wal Uhud, Jarot adatullahi ta'ala bil ibtilai bil musibati summa bi asyada minha. Ternyata memang sunatullah. Tadi kan sesuai dengan hadis yang terakhir barusan. Agama Yahudi itu boro-boro, tidak bisa diharapkan, tidak bisa, tadinya diharapkan sampai hari kiamat, ternyata kan hanya sampai zuhur. Nah, kondisinya kan semakin buruk dan sudah tidak bisa diselamatkan. Ganti dengan yang baru, tadilah demikiannya. Nah, ini ternyata memang sunatullah. Kondisi demikian itu sudah sunatullah. Nah, bahkan kan ini juga ada hadis yang ini nih ya. Yang ini lanjutkan dulu nih kata-kata Asy'aroni. Wa zalika liyatadarrajal abdu minal khaufi ilal asyaddi. Nah, ini untung sebetulnya. Untungnya karena kita melihat hadis ini sebagai peluang, berarti tadinya di masalah mubadarohnya. Justru kan di saat semakin banyak orang yang meninggalkan Islam, melakukan penyimpangan di dalam Islam, itu kesempatan untuk beramal soleh. Artinya kan tadinya kesempatan itu untuk ini bersaing masuk surga, sebetulnya ini lebih ringan dibandingkan dengan dulu para sahabat, sama-sama soleh, sama-sama kurang gimana lah gitu, tapi Anas bin Malik kan ampun-ampunan. Wah, jangan membandingkan saya dengan Abu Bakar. Jangan membandingkan saya dengan Abu Bakar. Saya tuh kalau membandingkan amal saya dengan Abu Bakar, saya gak akan masuk surga berarti ya. Tekan kesempatannya, persaingan itu bersaing untuk masuk surga di saat kondisi orang-orang malah menjauhi, malah menyimpang dari ajaran Islam. Ya, semakin sedikit orang yang beramal soleh, justru kemungkaranlah yang yang merebak, yang nampak. Nah, ini adalah sunatullahnya. Untung Allah memperlakukannya bertahap, sedikit demi sedikit, itu langsung dihancurkan gitu ya. Sedikit demi sedikit, dari yang ringan terus itu kemudian semakin berat. Izlau faja'ahul asyadda ibtidaan rubama ajuza ala hamlihi. Nah, apabila kondisinya langsung berat, misalnya kerusakannya langsung berat, maka ini manusia jangan-jangan tidak ada satupun yang selamat. Jadi bertahapnya, hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu kondisinya terus menurun dan tidak terasa. Coba kalau langsung gitu perubahannya. Kalau langsung perubahannya, jangan-jangan tidak ada satupun manusia yang selamat. Nah, ini sunatullahnya, sesuai juga dengan dulu agama-agama sebelumnya juga demikian. Tidak langsung frontal perubahannya, sedikit demi sedikit, satu persatu itu ayat-ayatnya ada yang diubah, ada yang dihilangkan. Ya, sehingga pada akhirnya sampailah pada puncak kehancuran agama sebelumnya itu dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka Allah menggantinya dengan agama yang baru. Artinya tetap nih pelajaran dari hadis ininya bahwa dalam kondisi yang terus semakin buruk dari hari ke hari, jangankan dibandingkan dengan zaman sampai ke tabiin gitu ya. Saya kira di sekitar kita juga terasa. Mungkin bagi orang yang mengalami hidup tahun tahun 50-an, mungkinnya tahun 50, tahun 60, tahun 70. Coba bandingkan dengan kondisi hari ini bagaimana bedanya. Kalau saya ingat nih ada ini seorang ulama di Bangil, kota Bangil. Ini yang bicara itu cucunya Ahasano. Saat itu tahun berapanya saya mendengar langsung gitunya, bertemu dan mendengar langsung. Dulu tahun berapa lah gitulahnya. Di sana tidak ditemukan
ada laki-laki dan perempuan bukan muhrim jalan berdua, nggak akan ada, nggak akan ada di Kota Bangil yang demikian. Nah sekarang sudah mulai. Yang dulu nggak akan ditemukan gitu orang yang demikian, tidak ditemukan. Lelaki dan perempuan yang bukan muhrim itu jalan berdua, nggak akan ada dulu. Tapi sekarang sudah yang itu. Padahal itu tahun berapa? Di kita di sini juga sama, di di kota kita juga sama demikian. Coba sekarang nih papukat nukar itu nih. Yang bukan muhrim gitunya berdua gitu, yang bukan muhrim, wah udah nggak aneh. Padahal dulu juga sama di tahun-tahun sekian itu nggak akan ada, tidak ada. Artinya itu kan sudah perubahan, pergeseran. Makanya tidak perlu jauh lah kita ke zaman tabi'in, di zaman kita hidup saja sekarang kan sudah sangat terasa. Sangat terasa gitulah, hanya ukurannya hanya beberapa tahun ke belakang atau beberapa puluh tahun ke belakang sudah sangat jelas nampak perbedaannya. Dan sesuai dengan yang menurut hadis ini, bahwa tidak datang satu masa kecuali itu kondisinya lebih buruk dari masa sebelumnya. Artinya masa ke depan itu akan semakin buruk. Jangan diharapkan ada masa yang kosong dari keburukan, semakin buruk justru. Di mana hal ini tamu badaroh nanti justru di situ peluang, berarti kalau untuk bersaing masuk surga sedikit saingannya, karena yang orang malah banyak, mayoritas yang tadi meninggalkan amal soleh dan melakukan kemungkaran. Ya, dengan sabda Rasulullah SAW bahwa di antara ciri kiamat itu adalah amal soleh sudah semakin sedikit yang melakukan dan kemungkaran yang merebak. Terus dua gini lah. Ya sunatullah, tanya sunatullah. Kondisi yang demikian gitunya, di mana hal itu juga tadinya pernah namanya sunatullah. Gitu lah berarti sunatullah memang demikian, di mana hal itu juga pernah terjadi pada kaum-kaum dengan agama sebelumnya, sama pada akhirnya agamanya hancur. Dan nanti juga ini ada hadis yang ini riwayat Muslim, itunya ada Muslim yang saya ingat, ini riwayat Muslim, bahwa apabila sudah betul-betul harus terjadi kiamat, maka Allah akan mengutus angin yang akan mematikan semua orang yang beriman, hingga orang yang hanya iman sebesar debu, mati semuanya. Artinya kan inilah puncak keburukan. Kalau sudah demikian berarti dunia ini hanya diisi oleh orang-orang kafir, orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada iman sama sekali. Ya puncak keburukan nama. Itu pula sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Berakhirlah dunia, kemudian itu terjadilah kiamat. Riwayat Muslim kalau salahnya, apabila kiamat ini sudah betul-betul itu sudah harus terjadi, maka Allah akan mengutus angin untuk mematikan semua orang-orang yang beriman. Bahkan orang-orang yang bersembunyi dimanapun lah gitu, asal ada iman di dalam hatinya, bahkan iman yang hanya sebesar debu pun akan mati dengan angin tersebut. Nah, tersisalah orang-orang yang tidak ada iman sama sekali dalam hatinya, barulah kejadian kiamat.